Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-30 yang mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan roh kita sehingga kita tambah khusyuk, tambah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, saya ingin mengingatkan kepada diri kita sendiri, kepada diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Alhamdulillah, mulai awal dimulai dari nisfu Sya'ban, yang mana para habaib dan para alim ulama dan para masyayikh, para guru-guru kita dan para wali dan semua muslimin muslimat bersama-sama berdoa kepada Allah agar diangkat penyakit atau bala yang disebut dengan corona atau COVID-19. Insya Allah saya yakin dalam doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, selain daripada keyakinan daripada saya, karena harus dalam doa tersebut kita harus yakin ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, dan saya yakin bahwa doa tersebut karena doa dari sedunia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, saya tergantung hambaku, prasangka hambaku terhadapku. Maka mudah-mudahan banyak hamba-hamba Allah yang meyakini bahwa doa di situ diterima. Apalagi yang berdoa juga bukan hanya di nisfu Sya'ban, seterus dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Pertama bulan Ramadan di situ seraya semua berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya bermimpi, dalam mimpi saya bahwa corona yang ganas di situ sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu saya bertanya kepada teman-teman yang ahli juga, karena kita itu harus bertanya kepada orang yang ahli. Jika corona itu sesuatu yang samar, yang tidak jelas di mata kita sendiri, di mata kita, maka kita bertanya juga, musyawarah kepada orang yang ahli. Bidang politik kita bertanya kepada orang yang ahli bidang politik, bidang fikih kita bertanya kepada yang ahli fikih. Di bidang itu juga pengobatan juga kita bertanya. Sementara kasihan dokter-dokter, kasihan di situ, banyak di situ yang sangat susah, yang sangat bingung bagaimana. Alhamdulillah, setelah itu jawaban dari teman-teman saya yang ahli juga, insya Allah betul di situ memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, marilah kita yakin. Selain daripada itu, yang kedua, selain daripada doa, yaitu sudah dilihat bintang Thuraya. Sedangkan di dalam sebuah hadis di situ apabila bintang Thuraya sudah jelas dan nampak, maka di situ akan diangkat penyakit yang ganas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan penyakit-penyakit yang ringan yang tidak bisa. Umpama kita mendoakan sedunia, ya sulit, bukan tidak diterima, ya sulit karena penyakit itu ringan. Maka dengan bintang Thuraya yang ada di luar negeri, yang ada di Arab, maka di situ berarti semua ayyuhaz zu'ama, ayyuhal ulama, ayyuhal ashabal qulub, ayyuhal ulama al-afadil, ayyuhal qurama, para pemimpin semua, para dokter-dokter, di situ berarti sudah diangkat semua. Kita ini harus yakin bahwa di situ adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga tanda-tanda banyak dari his, dari rasa dari rasa ke rasa. Jika umpama ternyata masih banyak yang kena, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat, berarti di situ bukan corona yang ganas. Berarti di situ corona yang biasa-biasa saja. Namun kita tetap waspada. Kita tetap yakin dan kita tetap perangi. Dengan apa kita merangi corona, penyakit wabak seperti itu? Kita memerangi dengan keimanan kita. Kita memerangi dengan amalan-amalan kita. Kita memerangi dengan doa kita dan ikhtiar kita dengan kita memakai masker atau waspada. Jangan sampai kita meninggalkan salat jamaah. Jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat
Jangan sampai kita usaha meninggalkan sholat Idul Fitri. Jangan sampai kita meninggalkan silaturahim. Apalagi yang paling bahaya, kita menolak tamu, sedangkan tamu di situ berapa rahmat yang datang. Ada yang mengatakan 40 rahmat kepada orang yang didatangi, ada yang mengatakan 80 rahmat. Jangan sampai tidak menolak silaturahim. Kita tetap Allahu Akbar. Insya Allah hari Ahad kita akan memulai Idul Fitr. Kita dengan memperbanyak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ termasuk obat, yaitu bahwa Allah yang sangat besar. Sebesar apapun di situ penyakit, sebesar apapun tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yakin kepada Allahu Akbar bahwa yang sangat besar yaitu Allah, maka yang lainnya di situ akan kecil dan kecil akan musnah. Itu pun umpama ada, apalagi di situ oleh Allah sudah diangkat. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi ketenangan kepada muslimin muslimat, memberi semangat dalam beribadah, bahwa kita itu mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Yakin di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala, yakin pada doa kita, yakin pada wiridan kita, dan kita juga menghormat atas keputusan pemerintah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terdengar apa yang disampaikan saya, terutama kepada dokter-dokter, kepada penguasa-penguasa sedunia, khususnya kepada santri-santri saya dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini dari Al-Fakir yang biasa, insya Allah saya itu kalau umpama ringan-ringan, insya Allah marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabuli, menerima doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.